bentar. Berhenti. Halo. Kamu siapa? Enggak. Jangan tiba-tiba salah-salah masuk ke sini. Anda siapa? Pelanggar. Bentar, sebentar. Kalian dua tahu nggak ini siapa? Hah? Enggak. Enggak ada, memang dia susah. Iya, ini siapa? Kok tiba-tiba? Pagi-pagi, 1, 2, 3. Iya, pelanggaran apa? Cuman kan biasanya, ini biasanya ya, kalaupun Budi itu nggak ada, ya biasanya tuh kalau nggak Gina, itu Putri. Kenapa kamu di sini? Oke, Pak, baru Budi aja ya, Pak. Nggak tahu. Cek satu. Program mana di TVRI yang nggak ada muka aku? Iya. Aku pecinta tangguh. Sini Budi. Budi, apa Budi? Ini paham dulu. Ini Cici ngapain di sini sih, Cici? Iya kan, kayak mana sih? Aku Aduh, ini biar program di TVRI. biar lebih asik ya kan. Iya. Kayaknya kamu pakai mic aja ya. Oke, baik. Udah kayak penyanyi, bisa kayak gantiin Anda. Iya. Anda ini siapa? Saya nggak tahu dia siapa, tiba-tiba masuk, dia lagi mau gantiin saya. Pelanggaran. Cici, Masa nggak tahu kamu siapa? pagi-pagi ngapain di sini? Oh, nggak tahu. Aku tuh penguasa program TVRI Sumatera Utara. Oh, gitu. Jadi semua program tuh harus ada muka aku. Kebetulan nih, aku lagi jadi morning person, jadi aku masuk ke kopi pagi gitu, Budi. Kayaknya Cici salah program lah ini. Biasanya kan dia bawa dialog yang berat-berat itu. Iya, angkat aku besi. lagi pengen yang ringan-ringan, pengen ngopi pagi gitu. Oh, gitu. Iya, betul. Aduh. Apa Tapi tuh? kenapa dia gayanya seolahragawan? Oh, ini yang pelanggaran kembali. Nggak tahu kalau aku Semuanya atlet. pelanggar, semua pelanggaran. Banyak sekali pelanggarannya. Udah, ini aku tengahin ya. Kalian jangan berantem lah gitu. Nggak Pagi-pagi berantem, kok berantem. nggak berantem. Tarik napas. coba. Ini. Tarik napas Luruskan. dulu boleh, tarik Luruskan. napas. Enggak Budi, masalahnya dia datang-datang tiba-tiba olahraga di studio Ya, ini. aku- Tarik Ini napas dulu atlet boleh nggak juga. sih? Hentikan semua ini. Baik. Bulala Bambang. Coba tarik napas dulu semuanya. Mari. Lepaskan. Oke, Dari udah. mana lepasinnya? Dari luar atau dari dalam? Oh bebas ya, baik. Coba pelan-pelan dulu ya. Oke. Ini mau siapa duluan ngomong? Saya Mau biar cerita jadi dulu? hakimnya dulu ya. Ya, kenapa Noe? Budi, Kenapa Budi Noe? kenal sama ini. Kenal. Ya ini siapa? Ini tuh salah satu host juga di sini. Ya, Oh, cuman gitu. aku pun heran kenapa dia bisa ada di sini. Biasanya itu dia di sore kan gitu. Iya, ini kok oke. kepagian. Nah itu, tadi nggak kenalan dulu. Enggak. Oh, coba kenalan dulu Gigi sama Sini, Noe. bukan kenalan. Sini, Sisi, Noe. penguasa program di TVRI. Ya. Ya, jadi mulai yang sore, yang pagi, yang belum, yang malam. Budi, Kenapa? ini host kayaknya songong kali ya Budi ya? Iya, Oh iya, memang cuma jam dia nih paling terbangnya udah songong. tinggi sore. Memang dia terkenal. Bentar lagi kan dia digonikan. Iya. Iya. Bagus. Udah ya, jangan berantem ya, Budi. jangan berantem. Penasaran, ini kan olahraga. Iya. Ini kenapa banyak kalung-kalung? Nah, ini mau dijelaskan. Coba juga. jelasin Gigi. Jadi aku itu atlet juga. Atlet? Iya, betul. Kok aku baru tahu Gigi Nah, atlet? makanya pengen tahu lebih dalam nanti kita ke belakang ya. Oh di belakang gitu, Kita oke. Nah, kenalan lebih tapi dalam. kalau ini punya Gigi semua, kayaknya aku nggak nyangka lah Ji. Wanita secantik kamu juga berprestasi ya Oh iya ternyata. dong, pastilah. Coba Udah aku cantik, baca ini ya, aku baca berprestasi, satu ini ya. Mas. Bacain satu-satu, Nih, Asian silakan. Open School Invitational Short Course Swimming Championship Bangkok 2024. Ini swimming, kamu atlet renang Ji? Iya, aku atlet renang, atlet lari dari kenyataan. Oh Semua gitu. atlet aku Ini jalani. Bangkok loh 2024. Kayaknya kok masuk terus lah, nggak ada kemana-mana. Loh, gak tahu aku ke Bangkok. Kapan? Pakai jet pribadi mungkin kalaupun pergi. Kapan? Ini Bangkok ini kayaknya nggak punya Gigi nih. Ini masa nggak tahu sih. Aku kan sering traveling kemana-mana, healing, sedikit-sedikit healing. Oh gitu. Penuh beban Capek ya dikit, hidupnya ya. di TVRI aku healing gitu. Budi, Budi, Iya, iya. selama kau hidup pernah nggak nengok atlet renang yang badannya kayak gini? Biasa atlet renang tinggi-tinggi. Aduh, aku nggak bisa berkata kasar Noe. Kok agak body shaming ya? Tapi ini Bangkok loh tulisannya 2024. Iya, aku ke Bangkok kemarin. Ngapain?
Ya sebenarnya sih aku belanja. Oh belanja, Gigi ngaku-ngaku. Iya, tapi kan aku ke Bangkok juga Ke memang. Bangkok juga. Iya, Aduh. tapi bukan oplas ya, belanja. Oh, belanja, iya. Kan kalau oplas juga Just nggak tip apa-apa ya, sih. Bun. Iya, nggak apa-apa juga sih. Cuma aku udah sempurna, udah cantik. Oh gitu ya. Aduh. Ya ampun udah ya daripada berantem Iya kan? ya. Ih, Kita mending dari sapa tadi pemirsa sih. aja dulu. Oh iya, sampai ya. kelupaan, Oke, halo selamat pagi pemirsa. Apa kabar hari ini? Waduh, udah hari Jumat aja ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Nah, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, nah Gigi baru pertama kali ini ya Gigi ya. Betul. Selamat datang di Kopi Pagi. Terima kasih. Kok nggak ada Iya. penyambutan sih tadi? Masa aku langsung Ya. senam sendiri ya? Oh gitu, mau pakai ini tari penyambutan, mau Minang atau Melayu? Oh gitu ya, harus pilih ya. Habis udah setengah jam waktu kita. Mau pakai Gitu silega ya. lombang juga. Segala-gala Kelamaan ya. Nah seperti biasa pemirsa Kopi Pagi akan menghadirkan banyak sekali narasumber ya yang tentunya menginspirasi, mengedukasi dan juga banyak memberikan informasi kepada Anda seputar prestasi juga ya. Nah kali ini tema kita adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang membawa kemenangan. Oke. Apa nih Rakit yang dahulu. memberikan kemenangan itu? Penasaran nggak sih? Yang pastinya dari judulnya aja ini kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Berarti orang yang suka berenang. Aku dong. Oh ini Iya, berenang juga? Berenang di pikiran kamu. Oh lala. Ingat Gigi suami Suami di Oh rumah. iya, Kerja. semoga nggak nonton ya. Kalau di rumah, suami di kantor kerja cari duit. Iya tuh, jangan salah Ingat biaya juga. ongkos mahal. Oke, nah kali ini aku mau cerita sama kalian ya bahwa aku itu kemarin ya kan ngelihat ini waktu pas kemerdekaan. Oke. 17 Agustus 2024 ya kan itu kan pas hari kemerdekaan kita. Nah, ternyata ada salah satu ini klub renang yang berhasil menjuarai dalam event swimming di internasional. Wow, kelas keren ya. internasional Kelasnya ya. internasional tuh kemarin di Bangkok dan aku punya usut juga. Ternyata kemarin di Malaysia juga udah pernah lomba mereka dan menang juga loh. Wow, ini Nah. berarti kedua kalinya menang atau berapa kali Aduh pokoknya kemenangannya? ini udah banyak banget lah. Ini Iya, kayaknya udah pialanya banyak mereka banget. soalnya ini Iya, udah iya. Bangkok dan sebagainya gitu. Betul, betul. Untuk lebih penasarannya mungkin langsung Penasaran aja kita sih. undang ya. Nah Iya. kita ini langsung kehadiran coachnya ya. Oke. Jadi nanti kita akan berbagi informasi bersama dengan coachnya. Langsung aja kita undang. Ini dia ada Muhammad Iksan Ramadan SPD. Oke, halo Bang Iksan. Hai. Katanya salam atlet dong. Ya, salam olahraga. Sportif. Sportif. Oke, halo Bang Iksan. Boleh ke tengah, Bang? Silakan. Nah, ini Bang Iksan salah satu coach di Medan Swimming Courses. Ya, Ya, oke. Nah, jadi nanti yang pengen berenang Iya, bisa pengen. langsung tanya. Noe, kamu olahraganya apa? Hah? Kamu olahraganya Lari, kalau saya lari. apa? Lari dari mana kenyataan. nanti? Lari dari kenyataan. Iya. Itu udah pasti Noe begitu. kayaknya harus berenang lah, Noe. Iya, aku sukanya berenang tuh yang lawan-lawan arus gitu. Lawan arus. Emang bisa Bang Iksan? Bisa di sungai. Bisa juga sih. Tapi mungkin beda lagi klubnya ya, bukan sama Bang Iksan ya. Iya. Oke. Biar lebih asik lagi ngobrolnya kita sambil duduk kali ya. Boleh dong. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Iksan. Ya silakan Bang Iksan. Silakan. Wah, Ini ya. Gigi akhirnya kita bisa ini loh menyesuaikan waktu dengan Bang Iksan. Kenapa? Emang sibuk banget? Karena sebenarnya ya kita itu udah buat schedule dari jauh-jauh hari. Nah, namun belum bisa pas dan ketemu gitu waktunya. Tapi hari ini kita bisa ketemu dengan Bang Iksan ya. Oke, seperti biasa Bang di Kopi Pagi akan menghadirkan kopi gitu. Abang minum kopi? Minum Ya, Bang Cakil. Abang. Bang. Wes, kenal nggak Bang Cakil? Sering lomba juga, Pak. Sering lomba apa? Berenang lah. Oh iya. Kok kayak gini? Renang di mana? Kayaknya Bang di air asin atau di air asem. Renangnya. Di rasin. Di air asin ya. Oke, tawarkan Bang kopi yang paling enak di sini. Bang, kita sini ada kopi, Bang. Iya, Bang. Di sini ada americano, ada long black, ada latte, ada cappuccino, ada espresso. Wah, mantap. Kopi yang terbaik menurut abang aja. Wis. Oh, oke. Itu udah diserahkan loh sama Abang. Long black ya. long Boleh black ya? bang, boleh bang, ya? boleh bang. Siap. Aku biasa Bang. Biasa. Ya, nggak pakai gula ya. Oke.
Oke. Oke. Jiji mau pesan Kalau apa, Ji? aku- Nah, di sini ada kopinya. Oh gitu, Beda beda kan? ya. Beda. Kalau di sana juga ada, cuma gelasnya aja. Kok ketahuan, bukan gimmick. Oke, aku apa aja yang penting gak usah manis karena aku udah manis. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Bang Syakil. Waduh. Oke, Budi. Kita bakalan ngobrol ya Jiji ya. Ini kita beruntung banget bisa ketemu sama Bang Ihsan. Ya, Bang Ihsan boleh diceritain dong itu kemarin kan katanya pas 17 Agustusan ya Ya. kan itu pergi ke Bangkok untuk lomba. Ya. Nah, itu kemarin event apa, Bang? Ya, benar banget Bang. Itu eventnya namanya Event Asian Open School Invitational Swimming Championship di Bangkok, di Thailand. Jadi itu ada 14 negara Bang. 14 negara. 14 ya. negara. Oke. Jadi ada Thailand, ada Kazakhstan. Tapi lawan yang terberat itu pastinya tuan rumah Thailand, Kazakhstan, Jepang, sama Mongolia juga Kak, Oh, terberat. gitu. Jadi kita ada 3 klub dari Indonesia. Itu dari Medan kita salah satunya, 2 dari Jakarta. Oh, 2 dari Jakarta. Dua dari Wih, Jakarta. ini salah satu-satunya yang di Dari- Medan ya, yang di berangkat Medan. ya. Dari Ayo Sumatera tepuk tangan Utara dong untuk Medan Swimming Course Betul. ya. Tapi berarti tadi lebih ke pelajar ya? Iya. Seperti itu ya. Iya, tingkat pelajar se-Asia. Oke, Tapi itu- sebelum kita mengupas bagaimana suasana di Bangkok ya. Oke, Budi. Kita juga pengen tahu ini Medan Swimming Course ini udah berapa lama terbentuk ini, Bang? Medan Swimming Course ini tahun 2016. Jadi itu pertama kali di daerah Cemara Asri, Bang. Oke. Jadi itu masih kelas-kelas privat dari 2016 sampai 2019 itu saya masih kelas privat aja ngajar kayak face to face gitu. Belum berani untuk membuka kelas kompetisi. Akhirnya di 2021 setelah Covid itu saya mengupgrade diri saya untuk mengambil lisensi nasional dan lain sebagainya. Akhirnya saya untuk memberanikan diri membuka kelas kompetisi dan mulai tuh event-event yang di daerah, provinsi, nasional maupun internasional kita ikutin. Tapi dari daerah dulu nih. Dari daerah ya. Jadi dari 2016 kurang lebih udah 8 tahun ya, Bang. Udah 8 tahun, Bang. Oke. Nah, itu ada berapa atlet renang yang tergabung, Bang, di situ? Kalau yang sekarang yang aktif yang kelas kompetisi ada 12 orang. 12 orang. Kalau yang kelas pemula itu ada kurang lebih 55 sampai 60 orang, Bang. Oh, jadi banyak, Banyak ya, Bang ya? banget Banyak, ya. Bang. Nah, kalau untuk prestasinya sendiri nih dari 2016 ya kemarin ya. Iya. Dari 16 sampai dengan sekarang gimana nih? Apakah terus meningkat atau gimana? Ya, jadi alhamdulillah memang kita sebelum ke internasional seperti sekarang kita memang harus step by step, memang nggak ada yang instan Bang ya. Jadi harus dari daerah dulu Kak. Oke. Daerah dulu, kita harus beberapa event dulu, provinsi, baru nasional, barulah internasional kita coba. Oke. Gitu. Ini pun Asia dulu, nanti mudah-mudahan bisa ke di luar dari Asia. gitu. Amin. Oke, Pasti amin. kita harapkan seperti Iya. itu ya Budi Benar, ya. benar. Betul. Jadi kalau untuk segmen usianya ini, Bang, yang tergabung di klub itu dari usia berapa sampai berapa? Jadi kalau untuk kelas kompetisi, jadi kalau untuk usia saya nggak ngelihat dari umurnya, saya melihat dari bakatnya ya. Oh, dari bakat. Jadi dari kelas pemula itu nanti ada kayak namanya penyaringan bakat dari nama acaranya itu MSC Fun Swimming. Jadi seleksi dari kelas pemula ke kelas lanjutan, baru nanti yang terbaik yang bisa mencapai limit waktunya masuklah ke kelas kompetisi yang saya pegang. Oh gitu. Jadi berarti ada 2 kelas ya? Iya, ada kelas pemula dan juga ada Kelas kelas lanjutan. kompetisi ya? Iya, kelas lanjutan. Oke. Nah, kalau untuk tadi kan harus menjaring bakatnya. Nah, kalau misalnya kira-kira nih nggak punya bakat untuk renang, apakah ada kemungkinan bisa jadi atlet atau gimana nih, Bang? Ya, jadi Kak, bakat itu bukan ada sejak lahir ya. Bakat itu Betul. memang kita ciptakan berdasarkan latihan, motivasi dari orang tua, pola makan sehat dan lain sebagainya. Jadi seiring berjalannya waktu nggak bisa juga kita bilang instan ya. Jadi misalnya 2 sampai 4 6 bulan itu masih proses dia lah untuk di air itu. Setelah nanti 6 bulan baru mulai nampak nih kemauannya, dari mulai dia disiplin latihan. Dari situlah saya bisa melihat oh ini anak ada bakat gitu. Oke, kayak Budi-Budi gini ada kelihatan bakat-bakatnya nggak kira-kira? Emang nih, bisa Bang? dilihat dari wajah. Oh gitu ya, nggak bisa ya. Jadi harus dilatih dulu ya. Di kolam renang, Jiji. Agak ngegas ya. Ada masalah apa ini?
gitu biar lebih semangat ya. Aduh ya ampun, saya tahu memang ini host baru, tapi kok kayak gak Iya, kok agak nggak senang ya, kayak ngegas aja bawaannya. Nah, ini lagi nih, betul-betul ngegas. Oke, nah. Ada dendam apa saya juga nggak ngerti ya Budi ya. Benar, Tiba-tiba benar. disambut dengan welcoming seperti itu ya, luar biasa ya. Ada Noe and Friends ya. Kutandai muka kalian bertiga. Serem ya, ngeri. Tandain aja. Tandain nonton cuma di jalan kan sapa gitu Oh, loh gitu. maksudnya kan. Langsung Oh, iya, negatif iya, thinking iya, aja pagi-pagi ini lah. Tidak ada positifnya. Nggak Iya. boleh berpikiran Budi, negatif. kesian loh Bud, ngapain tuh berdiri aja? Oh, iya. Nunggu apa? Nunggu dibayar. bilang enjoy ya kakak baru. Oh iya, kakak makasih, baru. Abang. Makasih Bang Caki. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Tunggu sebentar. Kayaknya ada yang beda Noe. Tadi begitu ngejutin, itu drum melanglang buana sampai ke langit ketujuh. Ini begitu ucapan terima kasih Cakil gak main. Iya biar ada dia balancingnya gitu. Baiklah kalau begitu ya. Oke, silakan. Oh, Bang, ya, diminum Bang. dulu kopinya. Ini enak banget loh Bang kopinya Oh, di sini. Pokoknya mantap buatan nih, Bang Bang. Cakil ini tidak apa ya? Mengecewakan ya? Tidak mengecewakan. Oke, silakan Bang Isan. Ya, bareng-bareng. Iya, boleh. Mau loh. Iya. Enak banget ini. Nah, Emang apa sih bedanya di sini? coba Jiji rasain dulu. Coba kita ya. cobain ya. Perlu aku review, aku soalnya endorser Wanginya juga. aja Jiji, tercium. Kenyang ini kayaknya dihirup aja. Oh gitu ya, dihirup aja nggak usah Saking diminum wanginya berarti. enak banget Biar nggak ya. habis-habis Budi. Enak sih, ini terbaik ya. Ini Bang Caki berapa lama nih belajar kayak gini sampai buat kopinya sebagai ini ya? Penasaran juga Berapa kita. lama Bang belajarnya? Berapa lama nih kira-kira? Seumur hidup. Oh gitu. Dan tentunya untuk seluruh pemirsa di rumah ya sembari menyaksikan kita jangan lupa diambil juga minumannya, makanannya ya biar lebih enjoy lagi ngedengerin kita di sini ya. Kita Iya. balik lagi nih ke Bang Iksan. Wah, ini kan kemarin udah berangkat tuh ya kan ke Bangkok. Nah, aku dengar-dengar katanya bawa medali emasnya itu lumayan banyak ini Bang. Wah berapa banyak Bawa nih? berapa Bang? Ya, jadi alhamdulillah dari yang 3 tim Indonesia tadi, kita satu-satunya tim yang berhasil meraih medali emas. Jadi kita berhasil mendapatkan 3 medali emas. 3 medali emas. Wow. Terus apa lagi Bang? 1 perak sama 2 perunggu. Oh, 1 perak sama 2 Dua perunggu. Nah, mungkin boleh diceritain Bang, ini yang emas ini kategori apa, kemudian yang perunggu dan juga perak ini kategorinya apa aja? Ya, jadi semua medali ini 3 emas, 1 perak, 2 perunggu dihasilkan oleh satu perenang kita yang sangat junior, umurnya 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Itu kalau berarti SD ya Bang ya? Masih SD kelas 3 Bang. Kelas 3, Iya oke. betul. Namanya Pahat Isam Safni. Oke. Dialah yang mendapatkan medali ini semua. Kita ke sana memang ada 6 atlet yang kita bawa. Oke. Cuman memang di sana persaingan sangat ketat gitu kan. Memang itu tadi proses tidak mengkhianati hasil, hasil ya. akhirnya si Pahat lah yang bisa mendapatkan medali tadi. Oke, itu dalam kategori Kategori junior umur 8 junior, tahun. 8 tahun. Umur Itu 8 jarak tempuhnya berapa meter? Jadi Pahat ini mainnya total ada 10 nomor. 10 nomor. 10 nomor berarti ada 6 nomor yang tembus ke medalinya. Oke. Pahat itu main dari nomor 25 meter, 50 meter sampai 100 meter. Gaya kupu, gaya bebas. Ada gaya kupu. Gaya kupu. Kupu-kupu gitu. Iya. Kalau Budi biasa gaya apa? Saya gaya kodok. Kirain gaya batu. Gaya batu diem aja dong. Iya diem aja gitu, tiba-tiba nyampe gitu. Itu gimana kira-kira? Ya, Kalau gaya untuk si Pahat gaya sendiri? gaya bebas, gaya punggung. Gaya punggung. Ya. Oh iya. Jadi itu di umur 8 tahun kategori umur totalnya itu saingannya ada sekitar 40 sampai 45 orang dari seluruh 14 negara tersebut. 14 negara ya. Banyak banget ya. Banyak. 40 pesaing ini gitu. Nah, usianya tuh sekitar segitu juga? Iya, atau- 8 tahun. Dan 8 itu sampai memang berapa? yang jago-jagonya semua dari negara masing-masing. Wah, berarti si Pahat ini juga termasuk yang paling jago dari Medan Indonesia Swimming Course, ya. Ih, Dari dibawa semua. nggak sih Bang hari ini? Dibawa dong. Oh dibawa ya, Dibawa Wis. dong. Nanti kita ngobrol Nanti ya kita sama kulik Pahat semuanya ya. Kita iya. cari tahu kayak mana dia belajar renang ya. Benar, Budi, ya. benar. Nah, pemirsa kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Bang Isan. Jadi jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap stay di Kopi Pagi. Kita akan break sejenak, namun sebelumnya kita saksikan. Ini dia penampilan spesial dari
Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, masih bersama dengan Bang Iksan ini Betul, ya, Budi. selaku coach renang di Medan Swimming Course ya. Waduh. Nah, kita udah tahu tadi ya banyak banget Iya. ternyata yang sudah diraih di Bangkok ya kemarin ya. Nah, kemudian Bang, kita pengen tahu. Tadi kan ini yang diperlombakan ya, itu tadi ada gaya Bebas. gaya bebas, dan juga satu lagi gaya punggung, gaya dada, gaya dada, ganti. nah, dan sebagainya. Nah, jadi memang yang di sana itu Bang, Iya. itu yang dibawa kan tadi ada berapa? 6 orang atlet. 6 atlet ya. Nah, itu semua sama, 6-6-nya mengikuti itu semua. Ya, jadi umurnya yang berbeda, nomor lombanya itu rata-rata sama. Jadi mainkan gaya bebas, gaya kupu, gaya punggung, gaya ganti sama, tapi umurnya dari yang 7 tahun, 8, 10, 12 sama yang 14 tahun yang kita bawa. Oke. Berarti kalau masing-masing gaya tuh punya kategori umurnya masing-masing lagi gitu Betul, ya? Kak. Iya, Oke. betul, Nah, kalau untuk tadi kan ada beberapa yang si Fahad tadi nih, gimana nih? Gimana sih proses untuk bisa menjadi atlet di klub Abang sendiri? Apakah langsung tiba-tiba ujuk-ujuk gitu kan, ada bakat sedikit langsung bisa kayak gitu, atau gimana nih kira-kira? Ya. Jadi kalau punya anak nanti Budi bisa dilesin Iya, renang benar, gitu. benar. Silakan, Bang. Gimana nih? Jadi Fahad ini mulai dileskan berenang sama orang tuanya umur 5 tahun. Jadi itu nggak langsung kelas kompetisi, dia kelas pemula dulu. Ya namanya anak-anak biasalah ya, kadang nangis, kadang mut-mutan gitu kan. Ya pasti sebelum dapetin ini semua kayak nggak mau latihan, kayak nangis di kolam. Tapi dari kelas pemula udah diarahkan sama ada asisten pelatih, sehingga nanti kalau dia udah bisa 2 gaya renang, udah bisa lulus ujian renang, baru nanti dia masuk ke kelas kompetisi sama saya gitu. Oke, berarti dari sendiri mungkin bisa aja ya untuk Bisa. dilesin renang kayak Umur gitu 5 ya? tahun udah bisa start untuk teknik. Oh, gitu. Jadi langsung belajar 5 dari tahun udah bisa Jiji. Betul Budi. Dulu Iya, 5 Ji. tahun ngapain aja Budi? Waktu 5 tahun ngapain aja dulu? Oh, masih ini. Gaya batu. Kesana kemari. Oh gitu ya. Kirain gaya batu, enggak ya? Oke, nah seperti yang disampaikan oleh Bang Iksan tadi ya, bahwasannya ini atlet yang menang ya. Iya. Si Fahad ini hadir tadi ya Bang ya? Hadir dong, Boleh dong hadir. kita undang langsung ini Boleh, ya. boleh. Oke, nah pemirsa kita akan undang ini yang peraih medali emasnya yang kemarin di Bangkok ya. Langsung aja kita undang ini dia Fahad Isam Syafni. Wah, halo. Sini Salam, dulu, salam. sini dulu, sini Salam, dulu. Ada dong di tengah dulu. Waduh, keren banget. Namanya Fahad ya? Iya. Kita kenalan dulu dong. Wis, ini sama mbaknya kenalan dulu. Hai Fahad, umurnya berapa sih? Umur 8 tahun. 8 tahun, kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD, luar biasa. Tepuk tangan dong pemirsa untuk Fahad. Nah, kita langsung duduk aja ya. Ayo Fahad, boleh ya. Kita duduk bareng. Keren, kelas 3 SD udah menyumbang Bisa medali jadi. emas lo Betul, Jiji. Budi. Kamu dulu olahraganya apa waktu SD? Aku dulu waktu SD aku lari, aku atlet lari juga sebenarnya. Tapi lebih ke lari dari kenyataan sih. Oh gitu. Budi. Gitu. Iya, beda. kenapa namanya? Kalau Fahad 3 SD, itu Cakil 5 SD tuh. Oh iya, ngapain Gitu. kelas SD? Hah? Ngapain di SD? Kelas 5 SD, dia masih kelas 5 SD tuh. Oh masih kelas Oh iya. Itu masih muda, mukanya aja tua. Itu lebih kayak udah expired sih. Iya. Oke, Oke. Fahad. Hai, Fahad. Kami kan lagi kami kan lagi minum kopi nih sambil berbincang-bincang. Fahad kali jangan kopi kali ya, minum teh atau mau yang lain? Kopi susu. Oh, kopi susu. Ini gimana ya? Boleh Tua nggak bener ya minum kopi? umurnya. Iya, susunya 8 aja kali ya, tahun. jangan kopinya ya kan. Oke, kira-kira Bang Cakil punya enggak ini? Oke, Bang Cakil. Boy. Boy, wih. Sehat. Sehat, Wis. Kali. Tawarin Bang minuman yang mungkin sesuai lah dengan Dengan usianya umur ya. Fahad. Kamu mau kopi susu ya? Iya. Oh ada kita. Oke. Ada. Ada juga. Betul nih. Betul, betul. Nggak apa-apa minum kopi susu, nggak mau teh aja. Minuman kesukaan saya kopi susu. Apa jangan-jangan itu trik manjurnya biar bisa dapat medali emas? Penasaran Iya, juga nanti ya. kita ulik ya Jiji Nanti ya. kita ulik nanti. Ditunggu ya kopi susunya ya. Baik, terima kasih Bang Cakil. Nah, Fahad,
sembari Bang Cakil nyiapin kopinya, ya kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Fahad. Iya. Fahad katanya tadi kelas 3 SD. Mau sapa-sapa nggak gurunya di sekolah? Apa dulu? Sapa Sapa dulu dong gurunya. Halo, Bapak, Ibu. Iya, mau Halo. bilang sama siapa? Siapa ya? Nah, ayo coba pikirkan Ayo. siapa nih. Atau mau salam-salam ibu. sama mama? Salam-salam, hello. Iya, sama kakek, nenek, atau siapa keluarga Coba di rumah. di-absen Coba dulu dong salam-salam keluarganya. dulu. Hah? Iya, iya. Salam-salam dulu sama keluarga siapa? di Biar rumah. diabsenin. Halo, halo. Halo. Siapa? Mau halo siapa? Halo ke siapa ini? Bapak saya sama mama saya. Oh iya, namanya siapa? Fadli Syapni, mama saya Firusami Umar Balafshen. Wih. Iya. Aduh, kalau kayak gini mah aku pengen punya pengen cepet-cepet punya anak. Oh, dibuat. Iya. Dibuat. Ya jodohnya belum ada. Gitu, kita carikan ya. Iya. Oke, Fahad dari kelas berapa nih? Tadi kan umurnya berarti sekarang 8 tahun, kelas 3 SD ya. Dari kelas berapa untuk belajar renang ini kemarin dari kapan? Dari kelas 1 SD. Kelas Dari 1 kelas SD. 1 SD, Berarti ya. usia 5 tahun. Enggak, 6 tahun. 6 tahun. Oh, iya. Kenapa kok pengen belajar renang terus tiba-tiba bisa dapat medali? Mungkin ceritain dulu dari kenapa nih tiba-tiba bisa pengen ikut renang. Apakah dulu dipaksa sama mama? Coba kasih tahu. Kan banyak tuh Karena- olahraga gitu ya kan. Kenapa harus renang? Karena hobi saya itu adalah jadi perenang. Wih. Hobi saya jadi perenang. Jadi hobinya itu adalah menjadi seorang perenang, Iya. ya. Oke, keluarga mama, papa itu renang juga? Tidak. Oh tidak, Bapak saya dulu itu adalah jujitsu. jujutsu. Keluarga atlet ternyata. Iya. Mama apa nih? Mama atlet juga nggak? Mama saya dulu Chef. poli, sekarang jadi perusahaan mata. Wih. Sama kayak Memang bapak saya. keluarga atlet ternyata. keluarga atlet ya. Fahad anak keberapa? Hah? Anak keberapa? Satu. Anak Anak satu. satu. Punya Dua. adik? Ada. Ada. Oh, kira-kira nanti adiknya dimasukin kemana kita tanya nanti mama bapaknya ya. Dia perenang juga. Oh, perenang juga. Tapi perenang masih juga? pemula. Oh, pemula. Oh, iya, Umur iya. adiknya berapa? Tuh 6. Oh, 6. Kelas 1. Oh iya. Enak ya gini ya. Keluarganya Iya. atlet semua gitu. Kenapa nggak ikut jujitsu kayak Kenapa harus dijeda? Kopi gitu. Kenapa Bang Cakil? Sekop. Kayak judul lagu itu. Coba dulu ya. Dimbus. Wih. Mantap. Wih, panas. Nih, Wih, enak nggak? mantap. Keren. Wih, makasih ya Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Ini guru yang ada di sekolah ya. Ini pasti senang punya murid yang kayak gini ya. Karena susah-susah bijak, diarahin. ngerti semuanya ya kan. Waduh. Kayaknya juga ada calon-calon ini influencer karena dia udah bisa tadi nge-review tehnya, teh kopinya ya gitu ya. Jadi ini kayaknya mau jadi influencer juga enggak? Mau. Mau juga. Mau juga. Udah semuanya lah ya, Sembari, Pak. iya kan. Nah, saya ke Bang Ihsan lagi nih. Bang Ihsan ini ngelihat potensi dari Fahad ini seperti apa dulu? Ya, jadi ketika di kelas pemula itu Fahad selama 2 tahun ya latihan, saya lihat yang pertama ciri-ciri anak berbakat itu pertama disiplin latihan. Dari awalnya tuh dia datang ke kolam itu selalu tepat waktu, on time gitu kan. Walaupun ya kita tahu anak umur Fahad ini kemudian anaknya ya kadang ada rasa ininya juga gitu kan. Tapi dia semangat untuk disiplin latihan, udah gitu stroke-nya juga saya lihat mau dia bertanya sama pelatih, stroke-nya dari memang Fahad ini rata-rata menang medali emasnya ini kalau nggak di gaya kupu, gaya bebas. Oh, di gaya kupu dan gaya bebas. Iya, jadi dari kelas pemula udah kelihatan nih gaya kupunya, gaya bebasnya udah kelihatan lah beda sendiri. Beda sendiri. Iya. Oke. Nah, Jadi- ada kesulitan nggak sih Bang melatih Fahad ini? Paling sedikit aja sih di awal-awal, tapi
selama ini udah nggak ada lagi sih kesulitan, malah seru aja sih. Malah seru ya. Iya. Tapi secara umum gimana kalau ngelatih anak-anak itu sulit nggak sih? Karena kan anak-anak ini masih mungkin dunia masih bermain-main Masih banget. bermain. Nanti kadang gitu udah ya, jadi belum gaya fokus. kupu tiba-tiba jadi gaya kecoa gitu balik gitu. Atau gaya batu gitu. Iya, iya, Gimana nih? berubah gitu gayanya. Jadi sebagai pelatih juga kita nggak hanya teknik, tapi juga kita harus punya kesabaran juga gitu kan. Terus Ketabahan ya. ketabahan. Dan kita juga memang harus ngerti dunia anak ini. Kita harus psikologinya juga harus kita ngikutin gitu kan. Jadi kita harus masuk ke dunia dia juga gitu. Nggak bisa kita paksakan dengan cara kita. Jadi masukin ke dunia dia, kita masukin juga program-programnya juga gitu. Gitu. Nah, Fahad waktu pertama kali ini masuk ya di klub renangnya Medan Swimming Course itu gimana awal mulanya? Oh, awalnya itu sangat nervous. Nervous. Masuk ke kolam saja, saya mau balik lagi ke rumah. Oh, kenapa gitu? Ada apa di rumah ketinggalan barang? Kakak mau balik ke rumah. Gara-gara ini sangat pertama kali Oh, gitu. nyentuh ke air. Oh, menyentuh air. Tapi nggak berubah kan jadi putra duyung? Gak berubah. Nggak berubah ya? Semua itu tidak ada instan. Wih, tidak ada instan ya. Bahkan seorang Fahad aja yang udah go internasional, pertama kali masuk kolam renang untuk latihan itu langsung mau pulang Iya. gitu ya. Ya, Oke. Waduh, Terus kemudian gimana lagi? Pertama kali kan itu udah mau langsung pulang. Terus akhirnya meyakinkan diri untuk tetap di kolam renang itu gimana? Oh, itu sulit sih. Sulit ya kan. Nah. Karena dulu-dulu masih bayi-bayi saya lucu, lucu-lucu. Masih lucu-lucunya Iya. dulu gitu. emang sekarang Fahad nggak ngerasa lucu? Enggak. Oh udah. Ini Udah abang-abang sekarang Udah ya gede kan. ya. itu jempol aja. Masuk ke air udah nangis-nangis parah. Oh gitu, nangis-nangis. Tapi keren loh dia masih ingat flashback waktu dia masih bayi gitu ya. Cici masih ingat nggak? Enggak. Makanya dia keren loh. Iya, karena kan Cici kan kecerdasannya setipis tisu. Oh enggak. Itu Anda nggak sih. Oke. Nah, Kembali pemirsa, lagi. kita udah lihat ya bagaimana pengalaman daripada Fahad ini. Jadi awal mulanya itu begitu masuk ke kolam renang itu pengen pulang gitu nah. Tapi berhasil mendapatkan banyak sekali medali emas ya yang berjuang di kancah internasional. Kita mau lihat bagaimana perjalanan dari Fahad, berikut cuplikan videonya. Wah, ini sama coach ya, sama Fahad ya. Ini di mana ini, Bang? Ini Bangkok di ya? acara di Bangkok, di AUSI, Asian Open Swimming Competition. Oke. Ini waktu langsung kita medali emas pertama langsung diangkat bendera merah putih pas kemerdekaan Indonesia, 15 ini? Agustus. Nah, ini. Oh, ini? Ini waktu di Palembang, Fahad belum dapat medali sama sekali. Oh, iya, Jadi iya, memang iya. proses, ini pas di acara, persiapan masih pemanasan, warming up. Nah, ini pas tanding dia nih. Ini pas tanding ya, Iya, lagi wis. tanding. Mantap. Itu kupu-kupu. Nah, itu tim itu yang kayak 6 orang. Itu kayak kupu-kupu. 6 orang yang dibawa. Ini yang 6 orang Nah, ya. ini keluarga ada ini. 4 orang ofisial juga. 4 orang official berangkat juga. Berangkat juga. Oke, wah. Jadi memang tuan rumah Thailand, Kazakhstan, Jepang, Hong Kong itu lawan terberat kita sih. Oke. Tapi akhirnya berhasil dibasmi semua ya. Iya, dapat emas loh langsung. Oke, Wah. luar Jam biasa. 30 kita pemanasan. Tepuk tangan dong untuk Fahad dan juga Coach Ihsan. Nah, manggilnya apa Fahad biasanya? Coach. Coach Coach, gitu ya. Oke. Nah, Fahad kan kemarin udah bertanding di Bangkok. Terus katanya kalau nggak salah tadi Budi Ada bilang di Malaysia juga, ya. Nah, itu gimana? Udah berapa banyak medali emas atau mungkin perunggu atau mungkin ada perak yang didapetin sama Fahad sendiri? Kok mungkin kalau di emasnya ini udah berapa kali dapat nih emas? Tunggu. Kalau yang di Oh, ya, saking Malaysia banyaknya dapat apa? kayak- Saking banyaknya dia ngitung Makanya nih. dia- 6 event dapat 6 emas event, langsung. dapat semua. Iya. Wis, keren. Jadi ini semua punya Fahad. Iya. Iya, bener Ini Coach? masih ada lagi Iya. di rumah nggak kira-kira? Masih banyak lagi nih di rumah. Jadi 2024 itu kita provinsi di Pekanbaru di Aquatic Rumbai. Itu Fahad mendapatkan 1 perak, 2 perunggu. Tapi Oke. itu provinsi memang dari Aceh sampai Lampung, Jambi, Palembang semuanya kumpul di situ. Oke. Dan setelah itu di awal tahun, setelah itu di bulan Mei kita memberanikan diri untuk pertama kalinya kejuaraan renang internasional Malaysia. Itu 3 negara, Malaysia, Singapura, sama Indonesia. Oke. Dan di situ Fahad mendapatkan 2 medali emas, 1 perak. Oh, wis, keren. Setelah itu pulang sebelum kita ke Bangkok, 4 hari sebelum kita ke Bangkok, itu ada event besar juga, Festival Aquatic Sumatera Utara.
Itu 3 provinsi, Aceh, Pekanbaru, Medan, totalnya ada 1.200 atlet. Dan kita menjadi juara umum, Medan Swimming Course menjadi juara umum, dan Fahad di situ meraih 2 emas sama 2 perunggu juga. Gitu. Oke, siap. 4 hari setelah Fasu langsung masih capeknya belum hilang, kita langsung berangkat ke Bangkok lagi. Oh, yes. Tugas lagi. Perjuangan ya. Tapi itu lanjut terus ya, berarti nggak ada jedanya. Ini gimana nih untuk memberikan juga anak-anak ini kan pastinya ini tadi balik lagi ya, kehilangan momen bermain atau segala macam. Ini gimana? Apakah tidak ada problem-problem di dalamnya gitu, Coach? Jadi di latihan ini di konsep juga kayak seperti bermain ya. Jadi mereka juga teman renangnya itu ya teman mainnya juga gitu. Jadi kayak saling sharing, saling sparring, ya saling apalah gitu, cerita berbagi gimana ininya gitu. Jadi nggak ada, sejauh ini sih belum ada kayak rasa ngeluh, capek dan males, nggak ada. Bahkan mereka tuh sangat antusias untuk setiap latihan tuh gitu. Oke, berarti Fahad nggak ada ngerasa jenuh nih dengan kompetisi yang terus-terusan gitu? Nggak ya? Tidak. Fahad gimana ngatur waktunya gimana? Kan sekolah juga tuh. Nah, itu gimana ngatur waktunya? Mulai dari bangun, jam 6 saya sudah berangkat sekolah. Oke. Dengan Sekolahnya naik- di mana? Sekolahnya Candokuma School di Cemara Asri. Oke, kemudian Kemudian saya naik bus dan saya nyampe 7.45. 7.45. Habis itu pulang 3.45. 3.45. Jadi waktu 3.45 itu langsung pergi Ke kolam. ke kolam renang. Langsung latihan. Iya, Latihan. Wih, sampai jam berapa itu latihannya? jam 6. Sampai jam 6. Nggak Nggak capek. capek. Tidak. Tidak, wih. Aduh, aku mau berikan tepuk tangan lagi dong untuk Fahad. Ya, keren. Jadi selama pergi sekolah tadi kan naik bus, berarti nggak ditemani orang tua? Iya. Pulang juga enggak Iya. ditemani. Pergi latihan ke kolam ditemani orang tua enggak? Enggak. Enggak, sendiri semuanya. Iya. Wih, keren banget. Udah Ditemani naik bus langsung ke kolam. Oh gitu. Oh, mandiri ya dari Mandiri. ya. Mandiri. Keren loh dia. Ini pasti bangga banget nih orang tua Fahad ini ya. Waduh. Kita aja yang bukan orang tua bangga ya. Iya, benar. Apalagi orang tuanya ya Budi. Oke. Nah, Coach, aku mau nanya lagi nih. Ini kan banyak mungkin atlet-atlet ataupun calon-calon atlet nih yang mungkin ya ingin belajar renang atau seperti itu, atau mungkin ya ingin memulai lah ya untuk bisa mendidik anak-anaknya nih. Bagi orang tua apa nih mungkin yang diberikan oleh coach untuk kepercayaan ataupun mungkin advice gitu ya sebagai coach kepada orang tua, ini gimana kira-kira? Jadi kalau dari di kelas pemula dulu, di kelas pemula itu saya nggak terlalu banyak ini sih rulesnya tuh nggak terlalu banyak gitu, karena masih mempelajari lah, masih mereka tuh biar nyaman dulu latihan di kolam gitu. Tapi ketika udah masuk kelas kompetisi, saya ada komitmen sama orang tua. Jadi dari pola makan sehat itu udah saya kasih listnya tuh, pola makan sehat, pola hidup sehat, tidur harus jam berapa segala macem gitu, apa yang baik dilakukan, program-program latihan di luar dari renang, saya suruh jogging mereka segala macam. Jadi itulah komitmennya. Jadi saya bilang kembali ke atlet, kembali ke orang tua juga, kalau misalnya mau anak bapak ibu berhasil, tidak hanya pelatih yang bekerja keras, tapi harus ada sinergi antara pelatih dan orang tua yang sama-sama untuk membangun anak tersebut menjadi atlet yang hebat. Wah, gitu. Jadi itulah bimbingan dari coach ya agar anak-anak ini bisa mengikuti rules-nya gitu ya. Jadi walaupun sama anaknya di bonding, orang tuanya ternyata juga ikut serta ya coach ya. Bareng-bareng. Harus diberikan dukungan juga dari orang tua. Karena kan di kolam cuma 2 jam aja tuh sama saya. Selebihnya kan di rumah. Kita nggak tahu juga Sabtu Minggu mereka makan apa gitu Iya, kan. bener. Karena makan sehat itu sangat berpengaruh untuk fisik Bener, mereka. iya. Makan buruknya pasti akan menurunkan base time mereka gitu. Itu makanan yang tidak sehat itu akan menurunkan base time mereka. Jadi jangan sampai makan junk food, makan yang di luar yang dari rules. Tidur juga nggak boleh lebih dari jam 10 malam. Gitu. Baik, Bang Ihsan, ini kan tadi untuk yang di Bangko sendiri kan dapat 3 medali emas, 1 perak, 2 perunggu. Ini semuanya merupakan prestasi dari Fahad atau ada atlet yang 6 tadi? Ini semuanya dari Fahad Isam Saf nih. Oh, berarti yang
Ini medali yang di meja semuanya Iya, Pahat di meja semua ini nih. semuanya punya Fahad. Maksudnya yang kemarin itu yang 3 medali emas, 1 Iya. perak dan 2 perunggu itu semuanya emang prestasinya dari Fahad ya? Dari Fahad. Oh berarti dari 6 atlet yang dibawa memang cuman Fahad yang Cuman Fahad. menorehkan prestasi Iya. dan membawa medali ya? Betul. Oke, keren. Banget. Berarti kalau ditanya nih, untuk teknik-teknik renang ini kan ada banyak ya, ada punggung, dada, kupu-kupu. Nah, Fahad paling nguasain di mana nih kira-kira? Menguasai. Gimana Han? Kalau nggak bebas, kupu. Kupu. King of butterfly. Oh, King of Butterfly. Dia langsung menjuluki dirinya. Keren. Keras. Itu dapat julukan dari mana? Dari coach atau gimana? Ya dari coach. Oh, dari coach. iya. Jadi kalau ada event gaya kupu, butterfly stroke, pasti biasanya disapu bersih medali semua sih. Dari daerah, provinsi, nasional, sama internasional. Salahnya kita nggak ada kolam ya di sini. Kalau kita langsung tes. Kita langsung latihan di sini ya. Nah, pemirsa tentunya ini menarik banget ya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 ya. Kapan lagi coba pemirsa bisa langsung berkomunikasi ataupun bertanya bersama dengan coach dan juga Fahad ya. Atau pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan melalui live streaming, pemirsa bisa bertanya lewat live streaming di live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara ya. Oke, pemirsa kita masih akan kembali, namun sebelumnya kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Tapi Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. kopi pagi. Wow, ini udah banyak banget informasi yang kita dapatkan ya Betul, Gigi ya, Budi. seputaran dari medan swimming course ini dan juga berbagai prestasi yang ditorehkan, baik itu Fahad ataupun teman-teman atlet yang lainnya ya. Oke, Iya. Gigi gimana perasaannya? Jadi pengen belajar renang dan jadi atlet. Masih bisa nggak sih umur segini jadi atlet nih coach? Bisa. Oh bisa ya? Karena kan di renang ini selain yang swimming yang junior ada kategori master swimming. Oh, master swimming. Master swimming itu umur 25 tahun ke atas. 25 tahun Dan ke itu memang atas. ada eventnya dari yang daerah, nasional sampai yang internasional juga ada. Oh ya, udah bisa lah, aku kan masih 25 ya kan? Aku sih 17. 17, berarti yang junior. Junior. Iya lebih junior ya. Kayaknya nanti bertemu dengan Fahad ya. Jangan-jangan nanti coachnya bukan coach Isan tapi Fahad lagi. Takutnya gitu ya. Iya. Baik, coach untuk yang dilombakan ini ya, baik itu yang junior maupun kelas master gitu kan. Itu nomornya apa aja? Apakah sama dengan junior atau berbeda? Jadi junior itu biasanya dari umur 5 tahun sampai umur KU1 itu 2005 itu 17 tahun. 17 Jadi tahun. itu ada 5 gaya renang yang diperlombakan, gaya bebas, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1500 meter. Oke. Gaya dada, gaya kupu, gaya punggung itu jaraknya 25, 50 sama 100 sama 200. Oke. Kalau gaya ganti itu 200 sama 400 meter. Itu. Nah, untuk yang master juga sama? Master juga sama, cuman kalau master swimming ini umurnya 25 tahun ke atas, 25 sampai yang terakhir itu Indonesian Open yang paling tua itu 107 Oke. masih berenang. 107 masih berenang? Ya, dan ada nomor lombanya juga. Dan ada nomor lombanya juga. 100. Oh. Ya. Oh, Fahad juga terkejut ya. Bukan kita aja terkejut, Fahad juga terkejut Iya. ternyata. Fahad tadi paling suka gaya apa, Fahad? Kupu-kupu. Kan dia udah menjuluki dirinya sebagai King of Butterfly. Karena Iya, bisa benar. terbang. Karena bisa terbang ya. Kenapa sih milihnya itu kan banyak tuh gayanya. Kenapa Iya. kalau di posisi itu Fahad ngerasa gimana gitu? Kayak enjoy atau gimana? Kayak enjoy fun gitu. Enjoy fun gitu lah. Oh, enjoy fun. Tapi kalau gaya-gaya yang lain tetap juga Tetap dipelajarin ya. ya. Saya paling suka itu ya. Ya dipelajari kayak mana kayak bebas itu biar kenceng. Gitu-gituan lah. Nih, Fahad mungkin boleh diceritain Fahad, ini cara coachnya itu mengajari Fahad itu seperti apa? Wow. Dia langsung dengar wow, apa itu yang Fahad ceritakan? Kita siap Iya, mendengarkan. kita siap ini. Kira-kira serem nggak sih Fahad? Sering marah-marah nggak? Bukan Jawab bisa marah dikit aja. sih. Oh, apa tuh? Jadi Jadi apa? Jadi
atau buat kesalahan itu aja, langsung push up 1.000, 100, 50, 30. Kalau buat kesalahan, Kalau ada kesalahan langsung suruh iya. push up. Kalau 3 kali, udah naik, tunggu, lihat itu saya berenang, udah turun lagi. Abis itu coba lagi, kalau nggak bisa lagi naik lagi, itu lagi. Gitu. Gitu. Ada Berarti juga. Kak Fahad termasuk yang sering dapat hukuman nggak dari coach kira-kira? Dulu sering sih. Dulu. Dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang kan udah emas medalinya. Sekarang udah enggak. Nah, jadi dulu itu paling sering hukumannya apa, Fahad? Dulu seringnya. Palingan bisa push up, Push up. sit up, Tapi nggak sampai 1.000 kan? Iya, nggak sampai juga. Kalau dikalikan iya. Tapi itu, tapi kayak hukuman kalau tidak naik base time gitu, jumping jack 100, side knee 100, push up 100 gitulah. Oh gitu. Gitu. Tapi bagus juga sih. Push up kan juga sebagai ini juga ya. Apa Coach, ya, melatih untuk otot melatih. juga Iya, kan? melatih. Jadi biar lebih Hukumannya pun bisa. tetap yang bermanfaat untuk Bagus. mereka juga. Benar. Aduh, kita udah tahu ini ya. Caranya gimana? Berarti nanti kalau misalnya kita masuk klubnya disuruh push up juga nggak ya? Aduh, aku paling enggak. Kalau pemuda enggak. Oh gitu. Kalau pemula enggak Pemula ya. Oke, tapi kayaknya kita pengen dong diajari coach ya kan sama Fahad juga. Gimana sih gaya Penasaran ya. kupu-kupu Fahad itu ya Apakah kan? kita bisa menyaingi King of Butterfly? Oh, ya. Penasaran nggak tuh? Kita berdiri ya, boleh ya? Ayo. Ayo. Nah, silakan coach. Sini, Mungkin ayo. ada pemanasan dulu sebelum kita turun ke kolam, coach. Ya, kalau pemanasan seperti biasa dari kepala dulu, biasa yang ke atas. Oke, gini. Kepalanya dikemanain, coach? Nah, ini kita agak-agak skip aja lah ya. Iya. Atas, bawah, kanan, kiri, Oh, kayak gerakan jiji tadi ya pagi Iya, ya? berarti aku udah bisa dong Iya, jadi bisa, atlet bisa, sebenarnya. ya? Bisa kan Bisa coach? banget itu. Bisa. Berarti bentar lagi aku, ini kan mau ada pon. Wis. Kayaknya bisa dikirim nggak coach? Bisa. Pasti bisa. Noe, sini Noe, sini. Sini. Mereka ini host yang satu itu ya, pantang diumbang langsung. Iya Sebenarnya dong. Budi, dia lebih nggak tahu diri sih. Loh, kata siapa? Ayo. Nah, lagi coach? Oh, ya. Oke. Noe juga mau ikutan coach. Pemanasan lagi atau langsung ke stroke ya? Pendinginan Nggak langsung aja ini, anggap aja ini air ini ya. kita air ya. Langsung ke kolam. Kita gaya pertama dulu, coach. Kita basic dulu gaya dada. Gaya dada. Gaya dada, tangannya lurus, tangan dua. Baru tangannya ditarik ke dada seperti ini. Baru diputar di depan dada, lurus lagi. Oke. Nah, kepala lihat depan, baru tunduk gini. Oke. Gitu ya. Itu beda Kamehameha. Beda Ya, olahraga itu itu. Kamehameha, Budi. Beda. Beda. Itu Dragon Ball. Beda Dragon lagi. Ball. Ya. Terus itu gaya dada. Oke. Baru selanjutnya gaya bebas. Gaya bebas. bebas. Ini bebas aja ya kan? Kalau gaya bebas sih paling bisa, Gugu. Paling bisa. Coba kayak mana? Gimana, kalau coba, gaya coba. bebas? Bebas aku tepak. Itu mukuli air gitu. Nggak sampai nanti sampai ke Yang ada finish. muncul kemana-mana. Kalau gaya bebas gimana? Ini apa nih, apa nih? Kalau Fahad gimana kalau gaya bebas? Itu apa tuh? Bebasnya Bebas. gimana? Kalau latihan gini-gini aja. Tapi kalau tanding, Ini kecepatan kincir angin. Itu gaya apa tuh namanya tuh? Gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas, oke. Kemudian gaya, oh ini Apa lagi? butterfly, butterfly. Butterfly. Oh gitu, ini dibalik berarti? Ya, jadi dia lurus kayak sama tangan dada. Kalau dada tadi putar dada, Ini, tapi ya. kalau kupu dia terus melewati bagian perut, baru diangkat bersamaan, baru ini ada fly-nya, wing-nya, sayapnya ke depan gini. Ke depan shoulder. Kecetit ini kalau kayak gini. Kurang olahraga Karena di nih. air, Bu. Karena nggak Karena di di air air. ya, oke. Nah, Agak bunyi lah kalau udah lama nggak latihan kan. Tapi memberikan tekanannya itu gimana sih coach kira-kira supaya bisa kan kadang-kadang kita renang tuh agak nyendet atau mungkin agak Iya. cepat itu kasih tekanannya gimana kira-kira? Oke, jadi kalau di renang itu 70%-nya di kick. Nah, Kick. 30%-nya di tangan. Jadi kalau kakinya udah bagus, biasanya saya tuh drillnya itu kakinya lebih banyak gitu. kakinya gimana coach? Kalau kaki gaya kupu dia kan rapat dia, gini yang pinggangnya main. Nah, kalau gaya bebas kayak jalan biasa, cuman dia gini kan. Oh, Gaya kakinya bebas. gini. Gaya punggung kan telentang dia lurus juga. Kalau gaya dada kayak
kayak kodok kan narik, baru telapak buka gini lurus, tarik, buka. Oh gitu. Ini Bud, salah satunya aku nggak mau jadi atlet renang. Bud. Kenapa? Kenapa? Karena kemarin udah Noe coba ya, begitu Noe lompat ini. Bluk, gitu. Ngambang dia kayak apa? Gabus. Bluk, bluk, lagi dia, Bud. Loh, seberat Anda kok bisa ngambang, bukan gaya batu. Ini nih pelampung. Ada pelampung di perut. Iya Bu, makanya nggak Makanya bisa. kemana-mana itu jangan bawa pelampung. Ini nggak bisa memang. Tapi udah pasti memang. kalau apa namanya Noe masuk ke air itu pasti kayak gurih jatuh gitu ya. Gitu ya. Nggak timbul lagi. Tapi pengen juga aku sekali-sekali sparring gitu, lomba gitu sama Fahad. Fahad ya. Boleh nggak Fahad? Tapi Boleh. kita berenangnya di ini, Sungai Amplas mau? Sungai Deli. Kelawan arus ya. Lawan arus gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa. Oh bisa, udah nggak usah. Tantangin atlet renang Noe. Salah dong. Terus Tantangin biasanya apa lagi sebelahnya. gerakannya, coach? Itu aja sih gaya dada tadi, gaya bebas, lurus. Ini gaya bebas yang lebih efisien digunakan untuk berenang di laut, di sungai, sama di danau. Biasanya open water namanya, kategori open water. Gaya bebas, baru gaya kupu, gaya punggung. Tapi dari semua gaya tersebut yang paling susah itu gaya kupu. Gaya kupu ya. Tapi malah susah seneng ya. pula ya Fahad gaya kupu ya. Jadi ketika saya melihat bakat dia ada di kupu, jadi program dada punggungnya itu saya kurangin 40%, 60%-nya itu di gaya kupu sama gaya bebas. Jadi saya tingkatin di yang dia udah tajam di situ, yang udah bagus. Bagian kesulitannya di mana nih untuk gaya kupu sendiri nih coach? Kalau gaya kupu ini mainnya di pinggang. Kebanyakan perenang kupu ini pinggangnya kurang lentur ya. Jadi dia hanya ngangkat kakinya itu bisa cedera juga, kram dia. Jadi cuman gini aja deh. Harusnya diayun pinggangnya. Oh gitu. Oh sekujur tubuh kayak gelombang gitu ya. Hiu-hiu. Oh, iya. Berarti nih Bud, triknya untuk yang gampang untuk belajar kupu-kupu tuh harus sambil nyanyi Bud gitu. Kini Ku sadar, kop sekop 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 gitu dia Bud. Iya. Kan? Oh iya. Jangan deh, om sesat deh. Terus coach kalau misalkan ini udah selesai latihan gitu biasanya apa lagi yang dilaksanakan gitu nah? Biasanya sebelum pendinginan kita ngambil waktu. Biasanya ngambil waktu 25 meter, 50 meter. Baru nanti ada motivasi, baru cooling down, pendinginan. Oh gitu. Pendinginannya seperti apa coach? Pendinginan biasanya main middle aja atau main 200 meter, 400 meter gitu. Paling latihan underwater 25 meter atau 50 meter tanpa napas. Oke. Berarti tetap di air terus. Nyelam ya, nyelam. Iya, Nyelam gitu ya. Iya, nyelam. Jadi nggak yang sprint, jadi lebih ke recovery lah, long distance gitu, main santai gitu. Itu untuk nurunin tingkat laktat darah dia tadi. Tapi kecepatannya diatur ya berarti di situ diturunin ya. temponya diturunin ya. dia. Oke, keren ya. Betul. Noe mau ikut? Udah nggak usah lah Bud. Aku kemarin pernah berenang ya. Padahal dari sini sampai situ aja. Gitu-gitu. Oh ya, coach. Ngatur pernafasan tuh gimana nih Untuk coach? ngatur pernapasan itu gimana coach? Ya. Jadi saya awal terjun berenang juga dulu asma juga ya, bengek. Jadi dari orang tua juga, ini anak saya di sepak bola kok napasnya dulu sebelum direnang sepak bola juga napasnya berantakan gitu. Akhirnya dilatih berenang, itu kan sebelum berenang kan sebelum teknik kita kayak di pinggir kolam itu pompa-pompa dulu, cara bernapasnya dulu, barulah masuk ke Cara kaki. bernapas pun belajar ya coach ya? Belajar juga, karena kalau normal, kalau berenang kan tarik napas dari mulut, buang dari hidung. Kalau normal kan dari hidung, buang dari hidung, atau dari hidung, buang ke mulut. Tapi kalau berenang harus semuanya dari mulut. Oh semua dari mulut? Semua tarik dari mulut, buang dari hidung. Kalau buangnya ke bawah masuk angin Bud. Iya. Oke gitu. Ya, jadi kita banyak sekali teredukasi. Nah, mungkin tadi kita belum nanya juga nih Budi terkait dengan ini kan ada beberapa gaya-gaya renang ya coach. Kira-kira ada nggak sih yang ini tuh kayaknya lebih cepat kalau mau berenang pakai gaya yang ini gitu atau yang mana kayak gitu? Gimana nih coach? Jadi kalau dari 5 gaya renang tersebut, yang paling cepat itu gaya bebas. Gaya bebas itu yang paling sering tadi yang saya bilang lebih efisien digunakan di sungai, danau, di laut. Paling cepat itu gaya bebas, yang kedua gaya kupu, yang ketiga gaya punggung, yang keempat gaya dada. Oh, Kalau gaya ganti dia pencampuran 4 gaya tersebut. Kenapa gaya dada paling cepat Budi? Kenapa? Gue jadi jatuh tuh.
Dadah. Iya. Udah ada. Tolong. Cepet kan? Cepat dibantu Mas. Iya, iya. Oke, tepuk tangan dong buat Coach dan juga Fahad. Wah, keren banget. Kita udah tahu jadi ya, walaupun kita belum di air ya. Iya, nanti kita belajar langsung ke air ya. Iya. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di Kopi Pagi. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan telepon kita di 0811-6100-386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan segera kembali, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke. Right, Budi. Tadi kan kita udah banyak banget nanya-nanya Iya. nih ke Coach. Tapi masih banyak lagi pertanyaan sebenarnya pengen aku tanyain. Apa itu? Nah, ini kan bentar lagi kita mau ada PON ya. Iya, benar. Nih, PON yang ada dilaksanakan di Sumut dan juga Aceh. Nah, kira-kira nih dari Coach sendiri apakah ada mengirim atlet atau mungkin Fahad juga ikut nanti serta di PON nanti? Gimana nih Coach? Oke, makasih Kak. Jadi untuk PON itu standar umurnya 16 tahun. Jadi untuk atlet Medan Swimming Course untuk PON yang tahun ini kita belum mengirimkan atlet. Tapi saya sebagai pelatih saya turut menjadi panitia inti juga untuk PON nanti. Untuk PON nanti ya. Jadi atlet-atlet Medan Swimming Course ini dipersiapkan untuk PON berikutnya. Oke. Oke, berarti udah ada goals dong pengen Udah, anak-anak didiknya udah ada goals. maju di PON ataupun event-event yang memang tingkatnya mungkin olimpiade gitu ya. Nah, gitu. Kita rencana memang mau mengarah ke sana, SEA Games, Asian Games, baru mudah-mudahan ya Olimpiade itu goals terakhir kita sih. Wah, Oke, tepuk tangan dong buat Coach Ihsan. Nah, Iya, Gigi, Budi. ini Iya, udah Budi. banyak banget ya yang komen di live chat YouTube kita ya. Kita mau bacain Boleh ini Budi, ya. silakan dibacakan. Oke, nah ini datang dari Anifah Nifa ya. Oke. Coach Ihsan hebat, MSC mantap. Wah, ini ya. kayaknya anak didiknya Coach ya. Iya nggak? Nah, kemudian ada dari Balkis Dun, ini wah ini ngasih medali ya, juara 1 tuh ya, dan terbukti memang ya kan Fahad juara 1 mendapatkan medali emas. Nah, kemudian ada dari Rizka Firdaus Hamid, ini mantap coach andalan go internasional ya. Iya, udah go internasional. Itu kawan itu adiknya mama saya. Oh, adiknya tante berarti. Iya. Tantenya Fahad. Iya. Jadi iya. itu adiknya mama saya. Oh gitu. Lagi nonton live di Jakarta. Oh iya, lagi nonton. Dia jadi baru. pilot. Oh, pilot. Wow. Halo buat Tante Rizka ya. Ponakannya penguasa air, tantenya penguasa Penguasa udara. Kelihatan ekspresi bapak sama mamanya di belakang. Kenapa? Tapi nggak apa-apa loh ya kan. Kok aku jadi bapak mama. Bangga sih. Ini memang anakku ini lah. Bukan, takutnya kalau anaknya Noe nanti yang berprestasi, yang sombong orang tuanya. Anakku itu, cerita ketemu orang situ, anakku itu. Aku bapaknya. Oke, nah, Oke, lanjut, ini juga Budi. ada lagi dari Hamzah Hamid. Ya, ini ada iklan katanya gitu. Berarti pantengin terus ini. Wah. Itu dari awal nih ikutin. Iya. Oke, nah kemudian Iya. kita juga pengen tahu ini coach ya, bahwasannya kan ya Medan Swimming Course ini kan banyak banget ya kegiatannya sampai go internasional. Itu proses pembiayaannya seperti apa? Apakah mandiri gitu ya kan dari peserta atletnya atau ya ada yang support begitu? Silakan coach. Jadi untuk di daerah, provinsi, nasional yang kemarin di Malaysia itu kita masih pakai dana pribadi. Jadi itu memang saya lempar juga ke orang tua murid bahwasanya anak bapak ibu ada peluang, apakah bapak ibu berminat kita bisa ikuti. Tapi untuk memang kita dapat support kita perlu kerja keras. Memang sejauh ini dari yang sebelum nasional juga udah minta support juga ke asosiasi renang di Medan, tapi memang belum dapat support. Tapi yang kemarin alhamdulillah sebelum kita ke Thailand dapat support dari salah satu toko publik juga di Sumut. Jadi beliau fasilitasi kita di tiket pesawat pulang perginya difasilitasi. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih.
bapaknya yang udah support ya kan dari Medan Swimming Course ini ya. Dan supportnya nggak sia-sia ya melahirkan medali emas Medali ya emas Budi. sebanyak 3, 1 perak dan 2 perunggu ya. Keren-keren. Nah, kira-kira coach ke depannya ini mau ngapain lagi? Apakah mau merekrut anak-anak lagi yang punya potensi gitu ya kan? Atau Menjaring gimana banyak memperdalam atlet, lagi ya. atau mau ada buat event lagi atau gimana? Ya, jadi saya tetap sama mereka bilang siapapun yang dapat nanti itu medali untuk semuanya dan memang tetap harus rendah hati. Dan kita untuk kedepannya event itu rencana di bulan ini kan September bulan depan PON ya, full bulan untuk PON. Jadi mungkin kita akan event lagi di Oktober dan rencana kita kalau nggak Singapura, Vietnam atau mungkin ke Kazakhstan langsung. Nah, Fahad berarti nanti ikut lagi dong. Ikut dong. Senyum-senyum aja loh dia dari tadi. Dalam hati Fahad akan ada medali emas lagi nanti. Optimis nggak kira-kira nih Fahad? Pasti. Pasti. Oke, Fahad kira-kira apalagi ke depan mau dicapai? Tetap Kira-kira stay di mau apa renang lagi atau nih? mau mencoba yang lain lagi, Fahad? Stay aja. Stay aja ya. Umur sampai berapa lah kuliah aja. Oh ya, Sampai tetap kuliah. sampai kuliah tetap di renang aja ya. Pokoknya harus jadi atlet perenang yang handal ya. Sampai Olimpik kan? Sampai Gas. Olimpik. Amin, Yes, amin. Berarti kira-kira nih target emas dari Fahad sendiri nih dari umur berapa nih? Umur 8 tahun sampai nanti kuliah 17 tahun. Kira-kira mau dapat berapa medali emas yang dipajang di kamar atau di rumah nih kira-kira? Ada berapa 1000-an? Oh, 1000-an. Nah, sampai dengan saat ini berapa? Sekarang medali berapa? Itu Oh iya, gitu. Kita kasih hitung nih ya. kesempatan. Sini aja. Iya. Coba. Berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih 40 lah ya. Nggak tahu. 40. Nggak tahu, belum tahu. Saking banyaknya sih. Iya, jadi dia bilang Langsung mau dihitung loh ya. Ini belum yang masih di rumah. depan. Belum yang di Semua rumah. juga masih Ya banyak. kan. Nah, mungkin Coach Ihsan bisa menyampaikan bagi anak-anak yang ada di luaran sana ya kan atau orang tua yang punya anak pengen nih dimasukkan ke klub renang Medan Swimming Course ini seperti apa caranya gitu, Coach? Silakan. Ya. Bagi yang ingin belajar berenang, boleh langsung ke Instagram saja di Medan Swimming Course. Nanti ada kontaknya di situ. Nanti boleh langsung klik aja di situ. Oke. Udah ada langsung data-data. Formatnya ya. Formatnya sudah. Jadi tinggal ada. diisi. Iya. Oke. Instagramnya Medan Swimming Course. Di Medan Swimming Course ya. Oke. Ada ini ukuran untuk usia gitu, Coach? Kita start umur 5 tahun. 5 tahun tahun ya. Jadi kalau di bawah 5 tahun kita belum ada program baby class, jadi masih start 5 tahun. Kalau untuk progres ke kompetisi maksimal 17 tahun. Oke. Kalau di atas 17 biasanya kita sarankan untuk kelas private. Gitu. Berarti kalau untuk atlet lebih ke private ya atau gimana? Kalau atlet yang 5 sampai 17 tahun ke kelas yang reguler, kompetisi atau kelas pemula, di atas 17 baru yang kelas privat. Oke, berarti sebenarnya semuanya bebas, tapi kalau Bebas. memang mau lebih dalam lagi Iya. untuk menjadi atlet, ada kelasnya sendiri Ada, gitu ya, ada Coach kelasnya ya. sendiri, Oke. iya. Nah, Fahad nggak mau ngasih ini mungkin motivasi ataupun mungkin ajakan nih buat teman-teman yang di sekolah ataupun adik-adik yang Fahad kenal nih untuk ikutan juga nih biar bisa kayak Fahad buat dapat medali emas. Boleh dong? Ajakan untuk teman-teman yang di rumah Masih dong, mikir ya? Fahad. Kasih motivasi. Coba kasih motivasi dulu. Kan biasanya kan Coach kalau misalkan udah mau selesai kan ngasih motivasi kan. Nah, coba kasih motivasi dulu untuk Untuk teman-teman yang ada di teman-temannya, rumah gitu. adik-adik. Oh, oke. Kita berjuang, semangat, gak patah menyerah, dan itulah. Wih, tepuk tangan dong buat Ngantri kali ya. Kayaknya beneran Fahad ini menyaring ucapan coachnya ya. Iya. Sampai dia benar-benar Tapi tips hafal. untuk bisa cinta sama renang itu gimana? Kan Fahad nih secinta itu sampai sesuka Iya. itu juga jadi king of butterfly. Ini gimana nih? Mungkin kira-kira. Ya harus harus Disiplin latihan. sering ya disiplin latihan gitu. Pernah ngerasa capek nggak sih Fahad? Ya dari omongan nggak dalam hati ya. Ya ampun Fahad. Iya jujur sekali.
Tapi nggak apa-apa, bagus kok jujur ya. Nggak apa-apa saya, nanti kalau memang capek ataupun mungkin ngerasa kayak coach lelah deh, boleh istirahat dulu. Nah, boleh disampaikan ya coach ya. Pernah gitu nggak, Fahad? Coach boleh nggak sih istirahat dulu gitu? Nggak berani? Nggak berani. Jadi Nggak berani. Memang di kolam memang nggak boleh ada kata capek, nyerah, nggak boleh. Oh, Nggak gitu. boleh ada ucapan itu. Kalau kamu capek, kamu simpan aja dalam hati. Oh makanya ya, Fahad tetap nggak berani ngomong. Jadi dia benar-benar menyerap ilmu dari coach ya. Diaplikasikan kehidupan sehari-hari ya. Nice loh, tepuk tangan dong buat Bang. Oke. Oke, Nah kalau Budi. ngomongin masalah teknik sendiri, ya Coach Iksan. Nah, ada kesulitan nggak sih Coach dalam menyampaikan teknik ini kepada yang untuk junior ataupun untuk yang senior gitu? Ada kesulitan nggak? Kalau yang untuk kelas pemula memang pelatih harus turun ke kolam ya. Jadi memang harus struknya, kakinya, tangannya tuh harus betul-betul dipegang, diarahkan gitu. Tapi kalau udah kelas kompetisi itu kan syarat masuknya juga udah minimal 2 gaya renang atau 3 gaya renang. Jadi lebih mudah membawa program, paling nanti saya turun beberapa kali, paling misalnya kayak sebulan atau 2 kali, tinggal langsung semuanya kayak hal-hal teknis di luar dari teknik itu saya kasih tahu. Tapi di luar dari itu nggak ada yang sulit sih untuk ininya, karena udah jalan sih, udah mandiri program itu. Jadi misalnya saya kasih, oke, swimmer 2 kilo, gaya bebas, langsung main, langsung. Kesalahan yang sering yang sering dilakukan oleh para peserta itu apa gitu, Coach? Anak murid ya. Itu paling pola makan sih. Pola jadi makan ya? jadi ketika ngambil best time itu kalau best time-nya turun, pasti itu pola makannya nggak sehat. Karena kan sama saya paling latihan cuma 2 jam gitu, seminggu cuma 4 atau 5 kali. Nah Sabtu Minggu kan kita nggak ada latihan gitu kan. Nah di saat itulah makanya saya harap juga kepada orang tua juga harus sama-sama komitmen, disiplin, jangan jangan mau hasilnya aja, tapi kita sama-sama kerjasama untuk berproses. Jadi disiplinkan anak-anak itu untuk jaga pola makannya. Benar-benar gitu. Karena anak-anak kan juga agak susah-susah gampang ya kalau untuk Betul. makanan, karena kan dia masih pengen memilih makanan Pengen ini, jajan makanan ini, ini. makanan ini gitu. Nah, Iya, tapi betul. makanan yang disarankan oleh coach sendiri untuk para peserta yang mungkin akan mau bertanding gitu. Nah, Iya. itu seperti apa, Coach? Lebih ke rebusan sih, jadi kayak Rebusan. ikan, ayam, itu kalau bisa jangan yang pedes-pedes karena itu mempengaruhi napas juga kan, jadi pendek juga kan. Jadi nasi tetap makan nasi, cuman kalau nasi itu hanya boleh dikonsumsi hanya siang aja. Kalau pagi itu biasanya saya suruh pisang, telur rebus, madu, susu protein. Itu udah lengkap sih menurut saya untuk pagi. Kalau siang makan normal aja, yang penting nasinya jangan banyak kali, sayurnya rebusan, ikan atau ayam. Kalau mau pakai sambal dikit aja. Oh Oke, gitu. berarti itu dikasih tahu Ada resep-resepnya, list-listnya, udah ada, rules-nya dikasih tahu ada. sama orang tuanya Iya. ya, langsung dikontrol Iya. seperti itu. Jadi ada kerjasama ya, coach Betul. dari coach dan juga orang tuanya Iya, gitu. betul. Nah, coach by the way nih, ada nggak sih renang-renang ataupun gaya-gaya yang memang resiko cedera dan gimana nih antisipasinya kira-kira? Terakhir itu, Coach. Oke. Silakan. Jadi kalau untuk olahraga renang ini olahraga yang sangat minim cedera ya. Jadi jarang sekali ada cedera karena kan individual dan tidak ada kontak fisik. Baik. Nah, paling cedera-cedera kecil kayak kegesek keramik gitu aja sih, ke keramik kolam, berdarah dikit gitu aja sih. Kalau cedera yang lain nggak ada, paling kayak kalau capek atau 1 hari sebelum tanding saya suruh anak-anak itu pijat atau massage itu pasti. Bekam, pijat itu. Sebelum tanding harus melakukan itu dulu. Jadi sudah ada solusinya ya. Sudah ada Oke. solusinya. Baik, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Coach Iksan dan juga Fahad. Terima kasih sudah mampir di Kopi Terima kasih, Pagi Bang. ya. Mudah-mudahan Fahad terus berprestasi ya, Amin. terus menggapai medali-medali emasnya di luaran sana ya. Begitu juga dengan Coach ya. Mudah-mudahan bisa mencetak para atlet-atlet renang yang ada Iya, di amin. Kota Medan dan khususnya Sumatera Utara ya. Sekali lagi terima kasih Coach. Terima kasih, Bang. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah setia menyaksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari yang berbahagia ini, terimalah persembahan lagu dari Noe and Friends. Sampai jumpa.